Waalaikumsalam. Silakan masuk, Pak, Bu. Silakan duduk. Bisa saya bantu, Pak, Bu? Mau periksa apa? Iya, periksa hamil biasanya periksa di mana? Iya, jadi ini baru pertama kali periksa di bidan atau sebelumnya sudah pernah di bidan lainnya? Baru pertama kali mau di bidan. Soalnya takut katanya Heeh. sakit. Jadi istri saya takut kalau mau diajak periksa ke bidan. Oh, katanya kalau periksa di bidan sakit. Oh iya, jadi gini ya Pak Bu, saya jelaskan. Kalau pemeriksaan di bidan, Ibu sama Bapak harus tahu dulu apa saja yang bidan lakukan saat memeriksa. Jadi sebelum memeriksa biasanya di data dulu, di anamnesa dulu kalau untuk pasien pertama yang baru periksa. Nah, yang kedua nanti dilakukan dulu pemeriksaan fisiknya, tanda-tanda vitalnya, kemudian dilakukan pemeriksaan pada abdomen atau pada perut ibunya. Nah, untuk pemeriksaan pada abdomen atau pada perut ibu ini biasanya yang bikin para ibu hamil deg-degan, takut sakit atau takut nanti perutnya pas dipegang oleh bidannya nanti terasa sakit. Tapi sebenarnya Pak Bu, pemeriksaan di abdomen atau di perut seorang ibu hamil yang dilakukan oleh bidan itu sebenarnya aman ya Pak Bu, karena sudah sesuai SOP-nya, standar operasional prosedurnya. Jadi nanti kita memeriksanya pun tidak langsung menekan dengan keras, itu tidak. Jadi tekanannya itu disesuaikan. Jadi ibunya sebelum diperiksa dibuat serileks mungkin, senyaman mungkin. Jadi pas diperiksa itu benar-benar bagian dari dedek bayinya, dari janinnya itu akan teraba semua. Karena tujuan dari pemeriksaan di bidan ini khususnya itu untuk menentukan bagaimana posisi si dedeknya. Kalau bidannya tidak memegang langsung perut ibunya, tidak meraba perut ibunya, menentukan bagian-bagian janinnya, nanti kita sebagai pemeriksa dan pasiennya juga nggak akan tahu gimana hasil dari pemeriksaan di bidan, apakah posisinya normal atau tidak. Nah, untuk menentukan posisinya normal atau tidak, itu nanti kan dilakukan pemeriksaan fisik melalui perabaan di area perut atau namanya kalau di dalam medis itu untuk memeriksa leopod ya. Jadi nanti leopodnya diperiksa, menentukan di perut sebelah kiri itu bagian apa dari janin, apakah punggungnya atau tangannya, terus bagian atasnya itu apakah bokong atau kepala, bagian bawah juga apakah bokong atau kepala. Nah, nanti jika bagian bawah teraba kepala dan belum masuk panggul, itu kalau kita memegang itu masih teraba goyang, keras dan goyang. Tapi goyangnya nanti pelan-pelan, tidak keras, tidak seperti yang dibayangkan dan tidak akan terasa sakit asalkan rileks, tarik nafas panjang dari hidung dan keluarkan pelan lewat mulut. Jadi tujuan dari pemeriksaan ini kalau sewaktu-waktu dideteksi adanya letak yang semisal sungsang atau melintang atau oblik atau kepala tidak berada di bawah, nanti kita sebagai bidan bisa menyarankan segera supaya ibunya bisa segera merubah posisi dedek bayinya dengan gerakan-gerakan khusus ya Pak Bu. Jadi insya Allah nanti nggak akan sakit dari pemeriksaannya asalkan ibunya rileks, tarik nafas panjang, keluarkan pelan lewat mulut. Jadi gimana Bu, Pak bersedia nanti saya periksa? Baik, kalau gitu saya data dulu ya Pak Bu. Jadi tadi sudah tahu ya kalau pemeriksaan di bidan itu ternyata nggak sesakit atau nggak se ekstrim yang dibayangkan ya. Oke, saya data dulu ya.